saya Aryani Dewi Widodo, saya dokter spesialis anak bidang gastrohepatologi, artinya bidang pencernaan dan hati pada anak. Hari ini saya mau berbagi cerita dari kamar operasi mengenai endoskopi pada anak. Endoskopi pada anak artinya kita melihat atau mengevaluasi bagian dalam saluran cerna, bisa dari atas atau bisa dari bagian bawah, menggunakan suatu alat yang namanya endoskop, yaitu suatu selang yang di ujungnya ada kamera. Nah, alat ini digunakan untuk melihat kalau dari bagian atas, kerongkongan, lambung, dan usus 12 jari, usus halus bagian atas. Sedangkan satu lagi namanya kolonoskopi. Kolonoskopi itu juga menggunakan kolonoskop namanya untuk melihat dengan kamera mulai dari anus, kemudian usus besar, dan usus halus bagian bawah. Kapan kita melakukan endoskopi? Biasanya ada beberapa indikasi atau keperluan dilakukan endoskopi. Di antaranya nyeri perut yang terus-menerus tidak bisa diobati dengan pengobatan biasa dan berulang-ulang, apalagi sampai menyebabkan tidak tumbuh. Kemudian perdarahan saluran cerna bagian atas, misalnya ada muntah darah atau ada masalah lain, itu juga bisa menyebabkan seorang anak perlu dievaluasi menggunakan endoskopi. Ada juga hal-hal lain seperti misalnya GERD yang berat. GERD itu artinya reflux gastroesophagus, keluarnya isi lambung ke atas ke kerongkongan, juga seringkali memerlukan evaluasi endoskopi apabila berat dan tidak berespon dengan pengobatan biasa. Sedangkan kolonoskopi yang sering kita lakukan adalah pada pasien-pasien atau anak dengan diare kronik, yaitu diare yang terus-menerus tidak bisa berespon dengan pengobatan biasa, sudah berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, apalagi kalau sampai menyebabkan anak tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik, berat badannya tidak naik-naik. Nah, pada hal-hal seperti itu seringkali kita menemukan bahwa ternyata ususnya itu ada gangguan atau ada kelainan yang apabila bisa kita perbaiki, maka anak tersebut fungsi penyerapannya akan bagus kembali dan bisa tumbuh kembali dengan sempurna. Hari ini kami ada seorang anak dengan nyeri perut berulang yang sudah berlangsung terus-menerus dan sudah diobati dalam waktu lama tapi belum sembuh-sembuh juga. Pada anak ini ada riwayat alergi yang cukup berat. Nah, kadang-kadang alergi juga bisa mengenai saluran cerna, sehingga kami melakukan evaluasi dengan endoskopi dan mengambil biopsi, artinya mengambil secuplik jaringan dari bagian dalam saluran cerna untuk nanti dilihat di bawah mikroskop bagaimana fungsi jonjot-jonjot ususnya, apakah penyerapannya bisa baik, dan juga bagaimana gambaran di dalamnya, apakah ada luka atau tidak. Kira-kira begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa berbagi sedikit dan semoga informasi ini bermanfaat. Demikianlah sahabat Bunda cerita kita hari ini. Saksikan terus acara berbagi cerita dari kamar operasi di channel YouTube RS Bunda Group. Bye!